Hai, kembali lagi di podcast Wita Sultra. Hari ini kita ada kedatangan tamu nih. Aduh, belibet jadinya, sorry ya. Gitu. Kedatangan tamu dari mana, Kak? Abate Studio. Nah, dari Abate Studio. Ada kakak siapa? Baik, perkenalkan nama saya Fitra, saya arsitek di Abate Studio. Satunya Saya lagi, Kak. Muhlis sebagai prinsipal di Abate Studio. Oke, Abate Studio itu apa sih, Kak? Mungkin kan ada beberapa teman-teman kita yang belum tahu nih Abate Studio itu apa, terus bergerak di bidang apa mungkin, kayak gitu. Nah, silahkan dijelaskan dulu sedikit aja. Abate Studio itu adalah sebuah firma yang bergerak di bidang arsitektur dan juga kontraktor yang fokusnya itu ke bidang arsitektur ya. Lebih fokus ke bidang arsitekturnya nih, Kak. Betul. Oke, tadi kan udah ada spill-spill, berarti kita hari ini bakalan bahas tentang arsitektur. Karena dari Abate Studio itu lebih fokusnya ke arsitekturnya kan ya, Kak ya? Oke, nah temanya karena arsitektur kan berarti akan lebih membahas tentang desain rumah. Iya benar. Ya. Sekarang kan kebetulan saya kan milenial ya. Oh enggak, kakak juga nggak sih? Ini masih gen-gen Masih, milenial ya, masih masih masuk nih Masih, ceritanya. Oke, jadi milenial tuh kan sekarang lagi dihebohkan dengan posisi memiliki rumah pertama nih. Ya, Untuk benar. yang baru kerja atau mungkin keluarga muda yang baru menikah, kan mereka biasanya hal yang paling pertama dibahas adalah bakalan punya rumah di mana dan rumahnya seperti apa gitu. Nah, kira-kira untuk yang pertama yang bakalan dibahas itu model apa sih yang sedang hits saat ini? Tren model seperti apa untuk kalangan-kalangan milenial nih, Kak? Gitu. Yang sedang hits di zamannya 2020 sampai 2022 mungkin? Gitu. Kalau yang sekarang yang sering kita dapatkan klien itu, mereka selalunya minta yang minimalis, tapi selalu juga dipadukan dengan industrial, Iya, biasa Iya. ada perpaduan konsep begitu. perpaduan konsep. Perpaduan Misal konsep. kayak Scandinavian digabung dengan minimalis. Terus ada juga yang industrial kan digabung dengan yang pop art begitu. Nah, jadi itu permainan-permainan konsep aja tergantung kliennya mau seperti Klien. apa gitu. Jarang sekali kita dapat klien yang mutlak mau langsung ambil industrial saja. Mereka pasti selalu kombinasi seperti itu. Oke, kombinasi. Berarti kalau kombinasi itu misalnya di satu ruangan temanya Scandinavian mungkin. Habis itu tema yang di ruangan lain berbeda lagi kayak gitu. Apa di satu ruangan itu bisa misalnya digabungkan dua tema tersebut? Ya, Bisa nggak? bisa juga. Bisa juga di satu satu ruangan. Benar bisa juga. Tapi kebanyakan mereka itu maunya langsung terlihat tuh di fasadnya, tampaknya. Iya. Tampaknya. Tampaknya. Jadi dari tampak sudah ditahu, oh dia konsepnya ini dipadukan sama ini ya. Kayak gitu. Oh, jadi langsung kelihatan Langsung banget ya kelihatan. yang pop up gitu. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kita bahas tren, kalau misalnya membangun rumah itu kan posisinya pertama harus tahu nih konsepnya mau seperti apa. Terus habis itu di konsepnya itu setelah kita punya konsep, kita langsung ke apa tuh setelah itu, Kak? Kalau habis kita tahu nih si klien tahu maunya saya konsepnya kayak gini, misalnya dikasih gambar saya maunya kayak gini dong, contohnya nih kayak gini referensinya. Kalau sudah dapat kayak gitu, habis itu misalnya dari Abate bakalan ngapain? Biasanya kita rancang dulu program ruangnya. Jadi kebutuhan si klien itu seperti apa, nanti kita rancang kemudian kita padukan dengan konsep yang dia inginkan gitu. Seperti itu. Oh, berarti kita bahas dulu nih misalnya si klien maunya butuhnya ruangan seperti apa, rumah Ya, seperti bener. apa, kayak gitu ya. Terus habis itu nanti baru dibahas lah kira-kira ruangan ini bakalan dibuat seperti dirancang sedemikian rupa. Betul. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dalam membangun rumah, kalau misalnya klien udah ngasih tahu konsepnya seperti apa, kira-kira apa yang hal yang paling penting, yang paling utama diperhatikan dalam membangun rumah tersebut? Dari misalnya klien udah mendeliver bahwa saya mau konsep ini, terus habis itu sudah dibahas nih misalnya kebutuhan klien seperti apa, misalnya dia maunya butuhnya rumah yang sekian kayak gitu. Itu kira-kira yang paling penting apa? Yang paling dasar deh, yang paling kita perlu perhatikan itu yang pertama pencahayaan sama juga udara.
Oke. Sirkulasi udara, cross ventilation itu yang paling kita selalu perhatikan. Jadi masuknya udara dan keluarnya udara dalam ruangan itu kita juga perhatikan. Dan juga cahaya itu paling penting. Jadi ada biasa beberapa rumah yang kita masuki, satu ruangan itu sama sekali tidak masuk pencahayaan. Mungkin teman-teman juga sering dapat, atau mungkin di rumah kalian juga mungkin ada Contoh-contoh yang agak kurang cahaya ya kurang gitu. cahaya. Nah, yang kenapa kita harus antisipasi agar cahaya itu bisa masuk semua dalam ruangan? Yang pertama itu perabot itu juga akan rusak. Oke. Lama-kelamaan Perabot itu akan butuh rusak. cahaya untuk bisa terus jadi baik gitu maksudnya. Karena kan kalau misalnya satu ruangan itu tidak dimasuki cahaya itu biasanya agak lembab. Agak lembab. Oh, agak lembab. Nah, jadi bisa Ada membuat- furnitur itu yang berjamur benar. Oke. karena itu sama sekali tidak ada cahaya yang bisa berkedatangan. Sama mungkin satu tambahan kalau misalnya kayak kita kan sebelum membahas lebih jauh misalnya kayak konsep sama kebutuhan ruang itu kita perlu turun dulu ke site-nya. Oh, Jadi turun langsung ke areal rumahnya yang calon si betul. rumah ini. Jadi Oke. kita ngecek dulu lokasinya seperti apa, orientasi materi seperti apa. Jadi dari situ kita sudah bisa tahu nih di mana nanti menghadap rumahnya. Oh, rumahnya menghadap kemana Ya gitu. benar, bukannya akan menghadap kemana. Menyesuaikan nanti dengan kebutuhan si klien seperti apa. Jadi setelah kita turun ke lokasi, kita sudah lihat oh cahayanya bagusnya di sini. Nah, di situ nanti juga tentukan perletakan jendelanya. Jendela. Jadi jendela di sini kita letakkan. Kira-kira dari jarak ke sini masuk tidak cahayanya? Kalau Itu misalnya- sampai diperhitungkan Iya, segitunya ya. diperhitungkan Wow. sampai segitunya. Oke. Betul. Masuk Sangat tidak? Kalau detail. misalnya oh di sini tidak bisa masuk cahaya, kita ubah lagi denanya. Coba denanya ulang dikasih seperti ini, kira-kira masuk tidak? Setelah kita buatlah di 3D, ada aplikasi. Di aplikasi itu kita juga langsung menggunakan matahari gitu kan, bayangan. Bayangan Jadi kita mataharinya. kayak seolah-olah matahari itu berkelilingi rumah itu. Jadi kalian Betul. masuk di sini, oh di sini kurang kayak begitu. Kalau misalnya udah dibikin 3D-nya tuh bakalan ketahuan. Misalnya oh ini nggak masuk ruangan yang ini nggak dapet cahaya yang cukup gitu. Itu Jadi- nanti bakalan diubah tuh desainnya kayak gitu. Iya, Ya biasanya diubah. kita ubah. Jadi di aplikasi itu ada misalnya dari pukul berapa sampai pukul berapa kita arahkan itu mataharinya. Jadi kelihatan di situ rotasinya. Benar. Jadi bisa kita lihat. Kayak gitu. Sangat detail ya guys. Jadi silahkan udah bisa tahu ya ternyata kalau ngurusin rumah aja tuh sedetail itu, se dipikirkan sampai rotasi mataharinya, anginnya gitu. Oke. Nah, tadi kan sampai turun ke site nih. Turun ngelihat si calon rumah, calon daerah yang akan dibangun. Kalau misalnya kan kita sebagai orang awam ya Kak, sebagai orang awam nih. Saya kan nggak tahu kalau misalnya tanah yang saya beli itu tanah yang cocok nggak untuk dibangun rumah. Karena kan kita mah taunya beli aja gitu misalnya. Yang penting sesuai budget mungkin, terus habis itu dilihat-lihat atau misalnya mendapatkan insight dari banyak orang, ini bagus kok tanahnya gitu. Tapi kan sebagai orang awam sebenarnya kita tidak tahu apakah ada kira-kira kriteria lahan yang direkomendasikan atau tidak direkomendasikan untuk membangun sebuah rumah impian. Tentu saja ada sih. Kayak gimana tuh Kak? Kalau misalnya untuk kriteria sih sebenarnya kayak misalnya kita beli lahan di perumahan kan otomatis memang peruntukannya untuk perumahan kan. Benar. Nah, cuman yang perlu kita ketahui misal kita mau bangun rumah 2 lantai nih. Oke. Di situ tanahnya tuh bekas rawa kah atau apa kan? Jadi kita tuh perlu uji tanah gitu. Jadi untuk mengetahui kekuatan daya dukung tanah terhadap bangunannya nanti. Jadi itu supaya kita tahu kalau misalnya bangun rumah 2 lantai kuat tidak. Jadi seperti misal mungkin pondasinya diperdalam atau gimana kan seperti itu. Uji tanahnya tuh seperti apa tuh Kak? Kalau uji tanahnya itu mungkin lebih ke sipil ya. Oh itu Biasanya ada alat tuh yang untuk akan menggunakan alat untuk menguji nih tanahnya ini kira-kira kadar-kadarnya mungkin ya atau apanya? kayak Lebih ke mana? mungkin ke daya dukung tanahnya gitu. Tanahnya untuk bisa dibangunkan pondasi. Betul. Oke gitu. Jadi misalnya teman-teman nggak tahu nih misalnya tanahnya cocok atau enggak buat dibangunin rumah, nggak apa-apa, tenang. Dari Abatet udah bisa memperkirakan kira-kira tanahnya ini bisa nggak sih dibangunin rumah, pondasinya aja kuat nggak nih tanahnya, gitu.
Oke, selain kita bahas masalah, tadi kan kita bahas masalah rekomendasi tanah. Nah, tadi kan kita bahas juga sedikit tentang arah cahaya, terus habis itu arah angin ya. Ya udah. Kalau misalnya tadi kan kebanyakan milenial itu sekarang sedang disasar dengan rumah subsidi nih Kak. Rumah subsidi satu lahannya terbatas, pasti dengan tipe 36, luas lahan kayaknya kurang dari 100 meter persegi. Terus habis itu tidak bisa memilih apakah misalnya ya sudah tidak ada pilihan mau mengarah ke rekomendasi arah utara, selatan, timur, barat kayak gitu. Udah tidak bisa lagi memilih, udah ada yang ini yang bisa. Kira-kira rekomendasi apa, solusi apa nih yang bisa diberikan sama dari Kakak Abate untuk orang-orang yang udah punya plek kayak gitu, udah nggak bisa milih-milih lagi, udah itu pilihannya rumahnya. Kalau rumah subsidi kan yang selalu menjadi masalah kan karena dia kan mepet kiri kanan ya. Iya. Belakang pun juga. Mungkin kalau belakang itu biasanya ada sisa 2 meter atau 3 meter lah begitu. Mungkin biasanya orang mau memaksimalkan lahan, tapi kalau dari rekomendasi kita kalau misalnya ingin dimaksimalkan lahannya, mungkin kalau dibangun sampai belakang ya, mungkin bisa dibuatkan skylight. Skylight itu kayak ada di atap tuh ada atap yang bening itu. Oke. Nah, jadi ada cahaya masuk lewat situ. Oh iya. Kalau masalah material tuh bisa macam-macam, ada solar flat yang dia itu masuk cahayanya saja tapi panasnya tidak masuk. Oke. Nah, kalau misalnya dari depan rumahnya kan misal dia menghadap yang overbright begitu, jadi cahaya matahari terlalu banyak masuk. Mungkin bisa dibikinkan barrier atau dibuatin roster di depan jadi bisa meredus cahaya matahari itu. Oh, oke. Kira-kira yang kayak gitu-gitu ya. Iya, paling kayak gitu-gitu. Karena kan memang secara luasan tanah memang sudah tidak bisa di-adjust kan. Sudah paten. Nah, terus salah satu kendala lagi kalau misalnya kita punya rumah subsidi nih Kak, itu satu, depannya tidak boleh diubah. Itu satu. Terus selama 5 tahun ya, 5 tahun. Terus yang kedua, biasanya kan kalau rumah subsidi itu posisi sudah ada bangunannya nih posisinya, nggak bisa di request dari sebelum membangun posisinya. Jadi kan kualitas material yang digunakan itu pasti akan berbeda gitu dengan yang misalnya akan digunakan kalau misalnya kita nambah bangunan setelahnya itu. Kira-kira itu mengganggu nggak Kak? Kira-kira mengganggu pembangunan selanjutnya kah atau tidak? Tergantung sih kalau misalnya dari si klien mau seperti apa rumahnya gitu. Jadi kalau misalnya kan kalau rumah subsidi itu kan terbatas ya kalau kita mau renovasi atau apa kan. Paling mungkin hanya memaksimalkan lahan yang ada saja di belakang sama di depan. Oh gitu. Kalau rumah subsidi lebih ke memaksimalkan ruang yang sudah yang masih free ya. Masih free betul. Oke. Nah kalau misalnya nih kan masih banyak nih Kak milenial yang berpikir apakah kita butuh banget nih kayak jasa arsitek untuk membangun sebuah rumah gitu. Karena kan orang mikirnya ya rumah ya tinggal dibangun, nanti tinggal di desain kayak gini sendiri. Itu biasanya orang mikirnya kayak gitu. Kenapa harus mengeluarkan budget lebih untuk saya sewa jasa nih, jasa orang untuk ngegambarin rumah saya, ngedesain rumah saya gitu. Kenapa? Kira-kira dari Kakak Abate bisa menjelaskan kenapa sih kita harus pakai jasa arsitek? Yang pertama nih pro kontranya nih Kak. Pro kontranya mungkin kalau di luar ini biasa kalau teman-teman Fitra juga bilang pakai jasa arsitek itu mahal, Fit. Oh oke. Budget itu, ya. Budget. Itu pasti itu budget. Mereka bilang jadi mereka takut konsul begitu kan ke kita. Karena kalau kayak bicara-bicara gini kan sudah masuk konsul pikirnya mereka. Sebenarnya tuh enggak apa-apa sih misalnya kalau mereka mau menghubungi kami langsung dari DM untuk diskusi-diskusi kecil, kita bisa berikan saran-saran. Oh, itu free nggak Kak? Free. Free teman-teman. Jadi kalau misalnya mau diskusi kecil ke DM kan, boleh DM. ada begini-gini, kita bisa balas itu. Oke. Terus dan kemudian juga kalau seberapa penting kalau dari kita itu kita rasa mungkin itu penting. Yang pertama, jadi kalian ketika membuat rumah tidak ada lagi pembongkaran. Kebanyakan itu mereka sudah buat, tapi karena tidak dirancang dengan matang, setelah bangun, kayaknya di sini
kurang bagus nih. kurang deh. Hmm. Bongkar. Oh, oke. Dibongkar padahal itu sudah berdiri lah setengah tiang begini. Jadi itu kan boros material lagi, pemborosan lagi. Karena mereka tidak membuat konsep yang matang sebelum membangun. Jadi kalau misalnya mereka menggunakan jasa arsitek itu, kita kan ada namanya diskusi dulu sama klien. Mungkin kita diskusi sampai 3 kali lah ya, sampai mereka betul-betul fix, baru kita bisa kerja. Kerja tuh beneran beli bahan, terus bangunin pondasi dan segala macamnya. Yang sesuai dengan matang dengan konsep itu. Jadi tidak ada lagi pekerjaan yang diulangi yang harus dibongkar seperti itu. Sama mungkin satu tambahan sih, kalau menurutku justru yang budgetnya tipis itu justru perlu sekali untuk diskusi sama arsitek supaya bisa direncanakan matang-matang betul mana yang mesti dia bangun duluan, mana yang mesti belakangan gitu. Jadi istilahnya memanfaatkan budgetnya itu benar-benar semaksimal mungkin ya, betul. Ya. Oh, gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya budgetnya pas-pasan, itu malah penting banget ya Kak untuk bisa pakai jasa arsitek gitu. Karena harus ada perancangan biar tidak boros uang, boros bahan, boros yang lain lah ya. Terus bisa menjadi lebih indah, lebih dipikirin gitu. Jadi misalnya juga kalau kita dapat klien yang budgetnya minim gitu, kami selalu juga memberikan spek bangunan itu. Kalau Bapak pakai semen yang ini bisa, ini dia harganya murah tapi kualitasnya sama dengan produk yang lain. Sampai dikasih spek-speknya. Ya, oke. Jadi pemilihan material itu bisa dibantu juga sampai di situ Kak. Dari tehel, kan tehel itu berbagai macam. Iya benar. Jadi bilang pakai tehel yang merek A ini Pak, dia ini kualitasnya sama dengan kualitas merek B yang lebih mahal. Jadi kalau memang budgetnya Bapak minim, saya sarankan pakai ini aja. Dengan kualitas yang sama ya nanti jadinya. Tapi harga lebih rendah gitu. Bisa menekan budget betul. Ya. Gitu sih. Nah itu kenapa sebenarnya kita butuh jasa arsitek gitu. Oke, next. Terus selanjutnya kan tadi udah dibahas nih. Kira-kira kalau yang milenial punya budget yang minim, misalnya terbatas gitu, itu butuh banget jasa arsitek. Nah, kira-kira kalau misalnya kita punya deh Kak, contoh kasus punya budget sekitar 50 sampai 100 juta. Itu bisa nggak untuk membuat rumah misalnya 2 lantai, terus habis itu dengan dengan spesifikasi misalnya rumah keluarga muda dengan sudah sama furniturnya, kira-kira itu bisa nggak? Kalau misalnya budgetnya memang cuma sampai 100 juta dengan memiliki impian membuat rumah bertingkat dengan beberapa furnitur, kita bisa sarankan menggunakan konsep rumah tumbuh. Oke, rumah tumbuh. Apa tuh? Soalnya saya baru dengar namanya konsep rumah tumbuh nih. Oke, mungkin jelaskan. Kalau rumah tumbuh itu ya rumah yang istilahnya bertumbuh dari satu ruang ke ruang yang lain begitu. Jadi memang untuk perencanaan secara keseluruhan itu sudah ada. Jadi kita buatin perencanaan rumah itu supaya bisa dibangun bertahap nih. Jadi tahap 1 seperti apa jadinya, tahap 2 seperti apa jadinya, dan tahap 3 seperti apa jadinya. Jadi dibangun berdasarkan budget yang dipunya oleh klien gitu. Oke, misalnya tahap pertama bagian tempat tidur, kamar ya, kamar, dapur kayak gitu-gitu. Nah, selanjutnya kalau tahap kedua masih itu akan tetap diawasi sampai selesai. Biasanya kita cuman supervisi aja beberapa kali kan. Jadi tetap sih kita menemanin nih si klien ini sampai rumahnya betul-betul jadi. Seluruhnya sampai benar-benar sampai seluruh tahapnya selesai. Benar. Oke. Kalau misalnya rumah tumbuh itu apakah bisa misalnya nih Kak, kan dia bertahap. Kalau misalnya bertahap kan berarti misalnya klien mau ganti, misalnya dia udah selesai nih ada desainnya nih kan. Misalnya dia mau yang kayak berapa kamar, berapa kamar mandi ya segala macam. Ternyata di tengah-tengah dia membutuhkan space yang lebih gitu. Space yang lebih misalnya awalnya maunya 2 kamar. Tapi ternyata kayaknya dia punya anak 2 maunya kamar sendiri-sendiri. Jadi yang bisanya harusnya punya 3 kamar gitu. Itu bisa nggak berubah di tengah-tengah tuh? Kalau konsep rumah tumbuh ini nih. Kalau bisa mungkin bisa ya.
Cuman mungkin akan sangat berpengaruh dengan misal kalau 2 lantai kan akan berpengaruh pada konstruksi awalnya. Konstruksi awal. Jadi mungkin budgetnya malah berlebih dari apa yang kita rencanakan di awal begitu. Oh gitu. Jadi memang harusnya ketika ingin membangun rumah tumbuh itu harus dipikirkan secara matang apa saja kebutuhan ruangnya. Dari kedepannya gini. Betul. Berarti harus memang dibicarakan, misalnya kayaknya anak saya bakal lebih dari 2 gitu. Ya, harus dibicarakan maunya betul. ruangannya seperti apa, maunya kamarnya sendiri apa enggak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya nih Kak, kira-kira klien yang didapatkan selama ini itu tuh ada nggak yang cerita menarik terkait pekerjaan yang didapat dari klien-klien? Spill sedikit aja, kira-kira yang menarik gitu. Misalnya dia pengen konsep rumah yang segini, yang kayak gini. Terus menurut kalian konsep rumah dia itu menarik, kayak unik gitu. Nah itu bisa diceritain nggak? Ada nggak kayak gitu? Mungkin salah satu proyek kita yang sudah terbangun ya. Oh udah terbangun, oke. Di jalan apa lagi yang itu? Jalan apa? Berhubung saya nggak terlalu tahu Kota Kendari nih. Iya, apa ya tadi yang penting di samping toko oleh-oleh itu. Yang jajarannya Ekopi yang rumah yang warna putih segitiga. Oh oke. Iya, oke. Itu menarik perhatian saya sebenarnya gitu. Saya tahu lagi gitu yang punya siapa. Oke, next lanjut Kak. Gimana tuh konsepnya? Jadi memang sebenarnya kalau untuk perencanaan yang rumah itu si klien sebenarnya sudah punya rancangan sendiri dari seorang arsitek juga. Oke. Cuman mungkin dari segi fasadnya kurang menarik dia rasa kan. Jadi dari kliennya menghubungi kami untuk dirubah nih fasadnya seperti apa yang lebih ngetren lagi begitu. Oh, mau yang lebih oke. Yang lebih ngetren. Itu konsepnya apa? Yang rumah itu? Kalau dari konsep sih sebenarnya lebih ke minimalis tropikal gitu. Minimalis tropikal berarti lebih banyak pohon, lebih banyak konsepnya cahaya lebih gitu. Lebih ke untuk memaksimalkan iklim tropis begitu. Ini sih kalau misalnya kita bilang tropikal, kebanyakan bentuk fasadnya pasti atapnya segitiga. Oke. Itu kebanyakan itu sudah masuk konsep tropikal. Oh, kalau yang segitiga gitu sudah pasti masuk konsep tropikal ya. Oke. Nah Kak, kira-kira untuk misal nih untuk ada nggak misalnya pesan-pesan misalnya buat anak muda misalnya yang mau punya rumah pertama nih, mau itu masih single, mau itu masih yang sudah berkeluarga, misalnya keluarga muda itu terkait pemilihan rumah atau pemilihan desain rumah nantinya kayak gitu, ada nggak? Mungkin ya, saya juga baru dapat sama teman kantor saya. Oke. Apa tuh? Bapak, dia mungkin umurnya sekitar 50-an kayaknya. Sempat kita cerita di kantor, dia bilang gini, kalau misalnya Mas Fitra mau punya rumah, gajinya paling tidak setengah harus disimpan Mas. Oh gitu. Terus gimana tuh Pak? Iya disimpan, jangan digaru-garu, apapun yang terjadi itu disimpan. Kalau memang niat kita untuk bisa buat rumah, itu pasti akan ada jalannya. Dan dia lakukan itu katanya sampai 6 tahun dia bisa dapat rumah yang impian dia. Impiannya. Oke. Itu sih saya baru dapat pelajaran juga dari bapak itu. Udah mulai nabung belum Mas? Sudah. Semenjak bicara sama bapak. Semenjak bicara sama bapak itu kira-kira berapa bulan? Tolong. 2 bulan yang lalu 2 bulan yang lalu ya, sangat cepet ya Bun. Oh gitu. Nah kalau misalnya dari dari Abah sendiri punya kriteria rumah idaman kan? Kan tadi kita bahas masalah klien-klien yang lain. Nah kalau dari arsitekturnya sendiri? Iya, kalau saya itu punya rumah impian konsepnya seperti villa. Karena kenapa? Wow gede ya Bun. Liburan sendiri itu, liburan terus. Biar berasa liburan tiap hari. Liburan tiap hari. Itu berarti tuh seluas itu gitu. Iya, kayak villa. Jadi kuat bayar pembantunya untuk bersihin? harus kerja keras ya gitu. Kalau Kakak gimana Kak konsepnya Kak? Kalau saya mungkin lebih ke minimalis aja sih, lebih ke kebutuhan aja begitu. Lebih ke kebutuhan. Paling seperti itu sih, bukan yang kayak neko-neko banyak begitu. Lebih ke kebutuhan aja gitu. Males ya bersihnya ya Kak? Iya benar. Pengalaman sekali ya. Iya, saya kan rumahnya tipe 36. Kenapa saya pilih itu? Karena saya malas membersihkan. Karena Anda jarang di rumah. Oh iya, karena saya jarang di rumah. Malu wanita karir gitu. Waduh. Oke. Apalagi ya kira-kira yang bisa saya ulang-ulang
Abate ini oh ini Apa? kira-kira budget untuk bisa budget minimal deh untuk bisa kontak si dari Abate Studio itu kira-kira berapa minimal aja untuk ini deh untuk boleh nggak itu di spill ya. boleh nggak itu di spill kalau nggak boleh nggak apa-apa loh Nanti DM. oh iya kalau misalnya kalau memang mereka butuhkan kan kayak diskusi begitu, silakan langsung DM saja ke kami. Iya. oh kalau gitu diskusi kalau itu. sekedar Diskusi. diskusi akan di lewat DM juga bisa. Tapi Boleh, kalau boleh. misalnya sudah mau konsep membahas masalah konsep Ya, itu pasti kita harus meeting. harus meeting gitu. Betul. Nah itu teman-teman kalau misalnya teman-teman mau diskusi sebentar, misalnya kan cocok-cocokan juga nggak sih kalau Betul, misalnya betul. arsitektur itu Iya. ya kayak arsitek sama arsitek itu kan cocok-cocokan. Siapa tahu nih ternyata jodohnya di Abate Studio bisa tuh DM dulu, diskusi dulu. Nah nanti siapa tahu klik gitu sama salah satu arsiteknya mungkin. Siapa tahu jodohnya salah satu di sini kan Abate Studio gitu. Beliau sudah menikah ya. Oh kan masih ada yang lain. Loh, Abate Studio nggak cuma berdua Iya, kan? betul. Nah, ada juga yang lain. Yang Mas yang ini kan belum Tinggal udah satu, atau tinggal udah? satu yang belum sold out. Oh. Guys, Belum. jadi tinggal satu yang belum sold out. Siapa tahu Siap. udah ada yang punya belum, Mas? Belum ada, Mbak. Oh, iya oke. Belum ada loh, Mbak. Milik bersama ya. Aduh. Aduh, milik bersama. Dan. Oh. Mau ini mau saya spill nggak, Mas? Tolong bagian ini. Boleh. Ya. Kayaknya harus dikat. Oh, harus di-cut ya. Cut ya. Admin tolong nanti di-cut ya. Gitu. Nah, oke. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau diskusi, mau kira-kira cocok-cocokan sama arsitek yang mana dari Abate Studio bisa ya DM. Kalau misalnya cocok ternyata boleh lanjut ke meeting selanjutnya gitu. Oke. Oh iya, untuk teman-teman juga silakan follow akun kami karena kami tuh sering buka diskusi tanya jawab. Betul. Benar. Aduh, dari tadi kita suruh DM tapi nggak dikasih tahu apa Iya, Instagramnya. iya. Coba apa Instagramnya? Instagramnya ada @abate.studio. Oke, @abate.studio dicatat, di screenshot atau yang lainnya. Nanti kalau misalnya teman-teman butuh, misalnya sudah ada budget, boleh tuh di DM buat bahas. Boleh. Gitu. Diskusi aja dulu gitu. Diskusi kami aja dulu. sering buka percakapan gitu. Tuh, sering buka teman-teman mau percakapan. bertanya apa, kami bisa jawab. Nah, itu ada Q&A-nya biasanya Ada, mereka ada, bikin ada. gitu. Jadi misalnya kalau kami juga buat desain itu, kami bisa buat 2 versi. Kami pilih sama followers. Oh, misalnya Kira-kira kalau mana yang menurut kalian bingung bagus, mau kayak memilih begitu. mana yang bantu nentuin followersnya, si netizennya. Itu juga kami belajar, oh ternyata klien-klien atau bagian mereka masih Netizen lebih suka suka yang desain mana? model ini ya, Oke. masih suka model ini. Yang lagi hype di netizennya itu yang mana gitu. Gitu. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak dari Abate sudah berbagi informasi tentang arsitek gitu, tentang memiliki rumah idaman itu bisa dengan mudah atau enggak, terus harus mahal apa enggak, itu sangat membantu buat teman-teman seperti saya yang budgetnya terbatas gitu ya, karena kita kan ya sudah tahu lah ya kan gajinya nggak kayak Nia Ramadhani dan ini yang lain-lainnya konglomerat gitu. Aduh sebut merek, sorry ya, nanti tolong di-cut. Sudah membantu para milenial untuk bisa diberikan pencerahan gitu. Kira-kira mereka bisa nggak ya punya rumah idaman walaupun dengan budget terbatas gitu ternyata. bisa. Asal ada niat itu pasti. Nah, yang penting ada niat, mau untuk diskusi dulu, enggak ini ya Kak ya, tidak menutup kemungkinan bahwa walaupun dengan budget 50 bahkan itu bisa mendesain sedemikian rupa gitu Iya, kan. benar. Gitu. Bisa kok punya rumah impian dengan budget yang terbatas gitu. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Boleh ya? Terima kasih loh ya. Oke, terima kasih ya Kakak Abate. Oke, terima kasih semua. Thank you. Sampai jumpa di podcast Selanjutnya. Witel Sultra selanjutnya. Bye bye.